Dan mereka geledahlah itu kastil dan mereka melihat penampakan yang sangat mengerikan, di mana ada banyak mayat bergelimpangan di sudut-sudut kastil. Ada mayat-mayat yang masih dalam posisi tergantung dengan urat nadi yang mengeluarkan darah. Hai, welcome back to my YouTube channel, dan thank you buat kalian yang sudah klik video ini. Nah, kalau biasanya nih sebuah kastil itu terkenal akan keindahan arsitekturnya, kemegahannya. Apalagi kalau ada tuh arsitekturnya yang punya ciri khas tertentu gitu, pasti terkenal banget kan. Tapi berbeda dengan kastil yang akan aku bahas kali ini, dimana justru terkenal karena tragedi di masa lalu yang sangat mengerikan. Dan kalian juga pasti pernah dengar tuh tentang seorang wanita bangsawan yang haus akan darah, yang banyak mengorbankan gadis-gadis muda. Oke, kalian pasti udah pernah denger ya, walaupun gak denger jelas gitu lah, pasti kayak sekilas gitu pernah denger kan ya. Nah, jadi sebenarnya kastil ini merupakan tempat dimana bangsawan itu melakukan aksinya. Nah, biar gak kebanyakan basa-basi karena penjelasannya cukup panjang, langsung aja kita lihat gimana sih kisah di balik kastil atau istana paling menyeramkan di dunia ini. Let's get started. Nah, jadi istana seram ini bernama Istana Katsis, mohon maaf ya kalau salah baca, pokoknya begitulah ya, yang berlokasi di Slovakia. Kastil ini berdiri sejak abad ke-13, yang mana disebut-sebut dan terkenal sebagai tempat pembantaian manusia paling mengerikan yang dilakukan oleh seorang bangsawan kejam. Nah, jadi bangsawannya kayak gimana, bangsawannya siapa, sekejam apa, dan emang sesadis itu sih menurut aku. Oke, jadi kisahnya ini berawal di mana dulu nih ada seorang bangsawan wanita yang bernama Elizabeth Bathory. Nah, dengan nama ini kalian pasti udah tahu kan, karena emang seterkenal itu, sampai-sampai dijuluki sebagai wanita paling kejam di dunia. Dimana ia tinggal di kastil ini mulai dari akhir abad ke-15 sampai awal abad ke-16 sama suaminya tuh. Jadi suaminya bernama Ferenc Nadasdy, yang merupakan seorang panglima perang kerajaan Hungaria. Nah, tapi ya karena kasta dari Elizabeth ini lebih tinggi gitu loh dari suaminya, si Elizabeth ini enggan untuk menggunakan nama belakang suaminya. Jadi dia tetap tuh namanya Elizabeth Bathory, dan justru suaminya yang ambil nama belakang dari Elizabeth, jadi Ferenc Bathory. Nah, emang bisa kayak begitu ya, pokoknya gitulah ya. Nah, karena suaminya ini seorang panglima perang gitu kan, jadi dia ini jarang gitulah diem di kastil. Dia lebih sering pergi keluar untuk ngurusin kerjaan, lebih sering perang-perang lah. Sampai akhirnya si Elizabeth Bathory ini lama nih dia nggak memiliki keturunan. Ya, tapi walaupun gitu akhirnya mereka dikaruniai 5 orang anak nih. Dan setelah itu si Elizabeth Bathory ini semakin seringnya dia ngaca gitu, kayak mengagumi kecantikannya. Dan dari situ juga dia kayak muncul rasa takut, dimana kalau wajahnya ini semakin keriput kan, karena usianya udah 40-an tuh waktu itu. Jadi otomatis kecantikannya akan berkurang, kulitnya makin keriput, dan dia takut tuh suaminya bakal berpaling gitulah. Dan selama suaminya ini pergi nih kerja, si Elizabeth ini memiliki kebiasaan aneh, dimana ada yang bilang kalau dia menyukai sesama jenis, ada juga yang bilang kalau dia ini sering menyiksa gadis-gadis muda dan pelayannya tuh terutama. Dan karena tingkah aneh dari si Elizabeth ini, muncullah rumor yang beredar di kalangan masyarakat, dimana mereka mengatakan bahwa Elizabeth Bathory ini menganut paham pemuja setan dan juga ilmu sihir. Dan suatu hari ini juga ada kejadian dimana waktu pelayannya ini lagi sisir-sisir nih rambutnya, terus tiba-tiba nggak sengaja ketarik gitu, jadi nyisirnya kayak agak keras gitu kan, yang mana ini membuat si Elizabeth ini marah besar dan langsung menampar pelayannya. Dan karena kukunya yang panjang-panjang sampai pipi dari pelayan ini robek dan mengeluarkan darah, dan entah apa yang merasuki Elizabeth ini, dia bukannya bantuin obatin itu pelayan yang lagi luka, tapi darahnya ini malah diambil terus diolesin di kulitnya dia. Dan entah nemu dari mana, dia justru ngerasa baru kulitnya kena darah ini, justru dia ngerasa kayak awet muda, kayak kembali muda. Nemu dari mana ya ampun. Dan dari sejak itulah dia mulai nih menculik gadis-gadis muda di daerah sana dengan kedok merekrut pelayan. Oke, dia buka lowongan nih bagi yang mau jadi pelayan di kastil ini, ayo kirim-kirim. Ya, alhasil banyak anak-anak muda yang tertarik dan masuk perangkapnya. Tapi ya sayangnya baru keterima kerja gitulah istilahnya, gadis-gadis ini justru langsung dieksekusi nih. Jadi mereka diikat mengelilingi bak mandi, dan dengan sadisnya Elizabeth ini langsung menyayat urat nadi mereka. Dan kalian tahu lah itu urat nadi putus, darahnya ngalir deras masuk ke dalam bak mandi sampai bak mandinya penuh tuh. Si Elizabeth ini ngapain? Ya justru mandi dengan kegirangan. Mandinya lama-lama banget lagi, berendam dia kayak relax aja, oke, kayak me time gitu ya. Astaga. Dimana dia ini menganggap kalau mandi darah bisa mempercantik dirinya dan membuat dia awet muda. Oke, ini entah apa yang merasukinya gitu loh.
Nah, teruslah berlanjut eksekusi-eksekusi ini sampai akhirnya tahun 1604 suami dari Elizabeth ini meninggal dunia karena sakit. Terus gimana tobatnya si Elizabeth? Kagak, gak tobat sama sekali, tapi justru semakin menjadi-jadi. Oke, ini dia niatnya merawat kecantikannya biar suaminya gak berpaling. Nah, ini suaminya udah meninggal duluan, tapi justru semakin menjadi-jadi. Gimana ceritanya ini? Dimana tanpa rasa kasihan sama sekali dia terus nih merekrut gadis-gadis muda di sana, sampai akhirnya ada beberapa orang yang curiga nih, dan akhirnya orang tua melarang untuk anaknya melamar pekerjaan itu. Tapi si Elizabeth ini nggak kehabisan akal, heran. Dia pun akhirnya membukanya sekolah kepribadian perempuan yang bernama Ginaecaum, ya pokoknya begitu ya. Dimana sasarannya bukan gadis-gadis desa lagi, tapi anak-anak muda para bangsawan tuh, putri-putri bangsawan dari kerajaan ya, memang bisa dibilang lebih rendah. Jadi banyak yang tertarik lah sekolah di sana. Tapi ya bukannya dapat pelajaran, malah mereka mendapat siksaan dan juga sama ujung-ujungnya dieksekusi mati semua buat mandi-mandi darah tuh si Elizabeth. Nah, praktek dari Elizabeth Bathory yang sadis ini berjalan cukup lama nih, yaitu mulai dari tahun 1585 sampai 1610, yang mana diperkirakan sedikitnya nih ya ada 600-an gadis muda yang menjadi korban, tewas, dan darahnya diambil. Sampai akhirnya tahun 1610 isu dari praktek mengerikan yang dilakukan oleh Elizabeth ini pun tercium, dimana banyak orang tua dari putri-putri mereka yang sekolah di sana tuh nggak ada kabar, tiba-tiba hilang. Dan katanya nih ya, ada satu orang dari tawanan Elizabeth ini yang berhasil kabur dan langsung melaporkan kejadian ini. Wah, dari situ isu ini pun langsung didengar sampai ke kerajaan Hungaria, dan sang raja ini nggak perlu basa-basi lagi, langsung menyuruh para wakilnya ini untuk menyelidiki. Dan bener aja, ada banyak gadis-gadis muda di desa yang hilang, dan mereka geledah lah itu kastil, dan mereka melihat penampakan yang sangat mengerikan, dimana ada banyak mayat bergelimpangan di sudut-sudut kastil. Bahkan ada mayat yang udah membusuk nih di sekitar kastil, dan juga di bawahnya ada mayat-mayat yang masih dalam posisi tergantung dengan urat nadi yang mengeluarkan darah. Ada yang di atas meja dengan kondisi yang sama mengerikannya, dan juga beberapa gadis-gadis muda yang masih dikerangkengin tuh untuk nunggu giliran. Pokoknya penampakan yang sangat mengerikan. Dan pada bulan Desember di tahun yang sama, Elizabeth Bathory dan juga ketiga pelayan yang merupakan kaki tangannya ini pun ditangkap, dimana pelayannya ini dieksekusi mati dengan cara dikubur hidup-hidup. Sedangkan si Elizabeth, dia nggak dieksekusi mati, padahal ini dalangnya gitu loh. Karena alasan apa kalian tahu? Yaitu karena dia merupakan seorang bangsawan, orang kaya, anak sultan mah bebas. Ya, akhirnya ia pun dikurung seumur hidup di sebuah kamar kecil di kastilnya, yang mana cuma ada sekotak gitu aja, kayak ventilasi gitu untuk ngasih makanan. Selain itu nggak ada lagi tuh jalan keluar, jadi dia dikurung seumur hidup di situ. Sampai akhirnya pada tanggal 21 Agustus 1614 Elizabeth Bathory ini ditemukan tewas dalam posisi tertelungkup di ruangan itu. Tapi yang jelas sampai sekarang masih nggak ada yang tahu di mana sih sebenarnya kuburan dari Elizabeth Bathory ini. Jadi kayak masih menjadi misteri dia dikuburnya di mana. Tapi katanya ya, dia ini dimakamkan di kuburan-kuburan orang biasa gitu lah ya, bukan di kuburan bangsawan ya, karena tindakan kejinya itu. Dimana karena kebrutalan ini banyak orang yang benci sama Elizabeth. Bahkan ya, patung yang diberdirikan di tengah-tengah kota sebagai tanda penghormatan dikomplain tuh sama para wanita di sana. Jadi mendingan nggak usah lah ada patung itu gitu loh. Dan setelah itu juga sempat nih ada larangan untuk menyebut nama dari Elizabeth Bathory ini, ya karena emang sadis banget gitu loh. Kok bisa, ya ampun. Ya alhasil karena kejadian yang merenggut ratusan nyawa orang ini membuat kastil ini menjadi salah satu kastil terseram di dunia, dimana tempat ini sekarang dibuka sih untuk umum sebagai tempat wisata misteri. Bagi kalian yang mau uji nyali bisa silahkan datang. Tapi ada yang harus kalian tahu, dimana bahwa banyak pengunjung yang bersaksi begitu dia datang ke sini ada hal-hal aneh yang terjadi, banyak keganjilan yang mereka rasakan. Ada yang denger tiba-tiba tuh suara tangisan, ada yang mencium bau amis tiba-tiba yang nggak tahu datang dari mana, kayak bau darah gitu. Sampai ada penampakan sesosok gadis muda yang bersimbah darah. So guys, itu dia sekilas mengenai kastil terseram di dunia. Ini sebenarnya aku lebih banyak menjelaskan tokohnya sih. Ya tapi begitulah asal-usul dari seremnya kastil ini. Apa ada dari kalian yang mau uji nyali ke sana, atau mungkin ada dari kalian yang sudah pernah uji nyali ke sana? Kalian bisa cerita di bawah seberapa mengerikannya kastil ini. Apa kalian mengalami kejadian-kejadian aneh? Boleh banget tulis di bawah, aku juga penasaran. Dan kalau misalnya ada dari kalian yang mau menambahkan, silahkan tulis juga di bawah. Sorry kalau misalnya aku ada kekeliruan. Dan selalu aku ingetin untuk jangan lupa subscribe, like, share, komen, juga aktifkan lonceng kalian agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. And see you on the next video. Bye!